doa selesai berwudu. Rasulullah ngajarin bacalah engkau selesai berwudu dengan doa selesai wudu, karena itu adalah sempurnanya wudumu. Ayo, doanya apa? Hah? Kok nggak takut? Nggak apa-apa. Dia lagi ngaji. Apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak apa-apa. Lebih baik salah daripada nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Banten kok suaranya nggak ada? Apa mulutnya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baru orang Banten. Berarti udah kenyang semua. Kalau udah kenyang semua berarti nggak usah ngunyah, nggak usah makan, pulangnya juga nggak usah makan lagi, nggak usah dapat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para asatiz, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus wa khususon sahabat saya yang tercinta, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Haji Jafar, Al-Mukarram, Al-Ustadz Masdar, Al-Ustadz Musa, Al-Ustadz Haji Mukhtar, Al-Ustadz Jufri, Al-Ustadz Haji Fauzi, Al-Ustadz Haji Khatib, Al-Ustadz Haji Hayudi, wabil khusus Lurah, Bapak Lurah Hayumi, para RT, pada RW, seluruh yang hadir, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberikan nikmat, masih ada nafas gratis dari Allah. Nikmat kaki bisa melangkah ke majelis yang mulia ini. Nikmat masih bisa itu mulut sambil dengerin ceramah. Insya Allah yang hadir malam ini dicatat menjadikan amal ibadah kita kelak yang akan menyebabkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mobil khusus saya sengaja belakangin ketua DKM yang laki-laki sejati paling ganteng di kampung ini, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Muhammad Hasanuddin. Insya Allah jadi ustadz beneran. Amin. 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 Hadirin jemaah sekalian, sebelum saya marah-marah di sini,
Saya mau ngajak yang mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak sama Rasulullah? Cinta kagak? Kalau cinta berhenti ngunyahnya. Kalau ngaku cinta, kita baca sholawat bareng-bareng, tapi bacanya pakai cinta. Jangan asal ngucap tapi nggak ada cinta. Kalau pakai cinta, bohong kalau nggak akan bergetar seluruh tubuhnya. Syukur-syukur bisa nangis. Kenapa? Mengeluarkan air mata karena mengakui bahwa kita banyak dosa. Betul? Betul? Terutama ibu-ibu, ya, yang paling banyak dosanya. Bener, dikasih uang belanja banyak habis, sedikit ngomel, bukan murang. Kita baca sholawat biar jadi barokah, biar disaksikan seluruh malaikat Allah bahwa ada yang baca sholawat di padik ini nih, biar barokah. Tapi dengan cinta ya, awas dengan cinta. Tolong berhenti yang ngunyah, tolong berhenti yang ngobrol, karena bukti cinta kita di saat kita mengucapkan barokah dari kita bersolawat. Karena Allah yang menyuruh bersolawat. Tidak ada orang bersolawat dianggap bid'ah, apalagi bikin Isra dan Mi'raj. Yang bilang bid'ah berarti saat di pesantren gurunya lagi jelasin di kitab tentang Isra Mi'raj, tentang solawat, mungkin lagi di WC, jadi kelewatan. Dia balik, udah balik tuh kitabnya yang lain. Baca solawat, baca solawat, bisa dengan khusyuk, bisa dengan cinta, bisa tanggung jawab sama Rasulullah. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lebih semangat. Salatullah salamullah ala yoha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo dengan cinta. Sallallahu ala Muhammad. Salam
Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nikmat, bohong kalau nggak nikmat, bohong kalau nggak getar, bohong kalau kita tidak merasa sedih. Karena baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya bahwa nanti umatku yang tidak mengenalku tapi cinta kepadaku itu adalah umatku yang terbaik. Kita tidak mengenal Rasulullah, tapi kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini bentuk daripada kita sebagai umatnya. Jangan pernah mengaku umat Rasulullah tapi tidak mau bersalawat. Dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan peringatan ini menjadikan muhasabah buat kita sebagai umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi la ilaha minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Menjalankan perjalanan baginda Rasulullah SAW, orang yang bersih, orang yang suci, bisa ke langit dengan perjalanan yang secara logika tidak masuk akal. Tapi kita sebagai baginda mengingat pada baginda Rasulullah SAW karena seorang yang dimuliakan oleh Allah, sampai Allah mengatakan bukan dengan kalimat di dalam Quran ya Muhammad, tidak, dengan kalimat ya Habibullah, ya kekasihku. Allah saja mengatakan kekasihku. Kenapa kita sebagai umat tidak pernah mengatakan kekasih? Kalau kita menyebut kekasihnya Allah, baginda Rasulullah SAW, maka disitu ada cinta dalam diri kita. Peringatan Isra dan Mi'raj menjadikan muhasabah buat kita tentang sholat. Karena Isra dan Mi'raj hanya perjalanan yang cuma Nabi sendirian. Seluruh Nabi tidak pernah. Nabiullah Musa alaihissalam
ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, baru nurullah, cahayanya Allah pingsan. Tapi baginda Rasulullah SAW, beliau bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha dengan kalimat kita sholat yang kita baca. Di situ dalam sholat ada 2 sholawat, ada sholawat mubarak, ada sholawat Ibrahimiyah. Di situ tentang sholawat. Sholawat mubarak yang kita baca di saat kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Allah katakan assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Allah. Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjawab salam dari Allah, juga salam dari umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, salam dari hamba juga dari umatku. Subhanallah, kita dibanggain oleh baginda Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa di saat kita sholat nggak pernah kita khusyuk saat mengucapkan itu, apalagi di saat Anda terburu-buru? Hati-hati, peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan muhasabah, memperbaiki ibadah sholat kita. Jangan hanya nungging-nungging tapi salah. Makanya banyak guru-guru di sini, banyak kiai-kiai. Rasulullah ajarkan sebelum tentang sholat, belajar dulu tentang apa? Toharoh, istinja. Mau laki mau perempuan sama, di saat pipis buang air kecil jongkok. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berdiri, karena Rasulullah ajarkan di saat kita buang air kecil itu disuruh jongkok dan berdeham 3 kali. Laki-laki aja nggak boleh berdiri, gimana perempuan? Kalau perempuan berdiri kencingnya habis aur-auran tuh air. Ketawa lagi. Jangan bayangin. Makanya kenapa Rasulullah ajarkan akhlakul karimah? Di dalam pipis aja disuruh ada akhlak, disuruh jongkok. Supaya apa? Supaya tidak airnya menciprat kemana-mana. Kenapa tidak boleh berdiri? Karena kalau berdiri maka jatuhnya akan lebih banyak dan akan mencar kemana-mana. Tapi karena jongkok supaya tidak kemana-mana, tidak akan kena najis kemanapun. Perempuan nih yang pakai gamis, yang mau perawan maupun yang udah tua, kalau kencing awas lu pipis, lu colokin doang celana dalam lu. Gamisnya lu angkat dikit, lu ikat. Betul begitu? Betul begitu? Celananya ngangkut setengah di dengkul. Betul begitu? Yang ketawa yang paling kenceng dia no. No, yang mana no? No. Kencing jongkok buka celana dalam kok kenapa setengah tiang? Di saat pipis, apakah tahu itu nyiprat ke celana dalamnya? Hah? Setelah dia kencing setengah tiang, dia istinja, dia cebok, kucek selesai, dia naikin lagi. Dia lupa tuh ada di pahanya kena cipratan kencing, ada yang kena di pusernya atau di perutnya atau di pinggangnya. Maka di saat dinaikin lagi celananya, dipakai lagi gamisnya, dia wudhu. Apakah sholatnya sah? Tidak. Sama laki-laki kencing di mall, yang modelnya berdiri, lu pencet airnya. Betul begitu? Mau aja dia jadi orang kafir. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hati-hati loh,
ngaku cinta kepada Rasulullah, ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi perjalanan hidupnya dalam ibadah tidak pernah dipakai karena Rasulullah. Istinja yang benar, toharoh yang benar. Sama nih, kalau punya wudhu kentut batal, apalagi kentut yang gede, brobot aja, batal wudhunya, batal. Ente ambil wudhu lagi, wudhu doang, tidak sah. Ente wudhu ente, tidak sah sholat ente. Kenapa? Karena di situ ada dubur kita yang tidak ente istinja di saat kentut. Nggak percaya? Itu najis. Ntar kentut, ente nggak cebok, duduk aja keringet, betul begitu? Colek dikit, bau kagak? Bau. Itu yang dalam fikih namanya najis ainiyah, najis tapi nggak kelihatan. Istinja dulu, cebokin, duburnya dicebokin dulu. Setelah dicebokin, baru Anda wudhu. Jangan asal wudhu, karena mohon maaf takut yang namanya kentut itu keluar, namanya cairan tuh yang menjadikan najis di dubur kita, yang kalau duduk lama keringet, betul doang. Hati-hati loh, hati-hati, karena mohon maaf Rasulullah dalam riwayat hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan banyak umatku yang disiksa dalam kubur, yang ibadah sholatnya nggak diterima sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kencing, gara-gara istinja, gara-gara toharoh yang nggak dipakai. Hati-hati loh. Tuh toharoh. Makanya dalam fikih yang pertama belajar tentang toharoh, tentang istinja. Yang kedua wudhu. Di sini punya wudhu, belajar wudhu. Ada tanya, apakah punya guru belajar banyak wudhu? Ingat dari kecil doang, kecuprak selesai. Betul. Apalagi perempuan tuh, ibu-ibu tuh lagi mau kondangan. Betul bu? Udah pakai bedak 3 cm tebelnya. Iya, 8 strip tebelnya luar biasa, warna ungu lagi. Iya. Saat mau kondangan nungguin tuh ustazahnya biar bareng kondangan. Saat kondangan mau berangkat tanggung sholat zuhur. Kondangan sini zuhur apa asar? Kondangannya asar. Nah biasanya menjelang asar udah mandi kan, wudhu kan, terus masuk pakai make up kan, betul. Ternyata udah pas adzan asar kan tuh prepet aja, wudhu lagi kan, cebok dulu istinja. Nah di saat wudhu nih bahaya nih perempuan, karena udah pakai bedak tuh tebel, akhirnya wudhunya gitu loh. Betul begitu? Betul begitu? Iya, takut bedaknya luntur lagi. Takut tuh. Jangan. Karena wudhunya nggak sah hukumnya. Karena menjadikan air mustakmal di saat kita berwudhu, tangan kita lepas dari muka kita. Ini mustakmal yang nggak sah wudhu. Saat wudhu begini, tangan ente lepas, terus ente wudhu lagi, itu enggak. Itu namanya batal wudhu ente, muka. Akan ulang lagi ambil tuh. Kenapa nggak boleh lepas tuh? Muka kita nggak boleh lepas dari tangan nih untuk mengusap. Hati-hati loh. Ini takut bedaknya luntur. Jangan takut. Minta beliin sama lakinya bedak setiap bulan 7 bedak. Lu pakai lu popol, al 7 cm sekalian. Nah, jangan pernah takut wudhunya merusak daripada make upnya. Make up lagi apa susahnya? Tuh perempuan tuh, jangan takut. Lagi sholat juga begitu tuh perempuan tuh, terutama kalau diajak kondangan bareng. Asar, Allahu Akbar, asar tuh alhamdulillah, sholat dulu dah, ntar mau bareng kondangan bareng-bareng sama ustazah, betul ya? Sholat Allahu Akbar, dia ingat kata guru, sholatnya mesti khusyuk, jangan buru-buru, jangan seperti ayam yang sedang mematuk makanannya, kata Rasulullah. Karena sholat yang begitu nggak akan sah di hadapan Allah. Bener, rakaat pertama, masya Allah khusyuknya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah,
sampai sujud balik lagi ke atas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih tartil tuh. Ngetok tetangganya yang jemput. Pok, teh, cepetan teh, ditungguin teh, kan mau bareng teh. Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar. Betul begitu? Di hatinya ngomong, gua gak enak sama ustazah, aduh gak enak sama ustazah, aduh gak enak sama ustazah. Udah nungguin, aduh. Kalau Allah sama ustazahnya yang nungguin kondangan, jangan sampai begitu. Jangan sampai rusak sholat kita gara-gara ditungguin. Sholat mah sholat, jangan takut ditinggal. Ini takut ditinggal rombongan. Kalau ustaznya nggak mau nungguin, jangan ngaji sama dia lagi. Seorang pemimpin tuh nungguin anak buahnya sampai dikumpul. Betul begitu? Iya, pun belain tenang lo. Jadi biar paham, jangan sampai kita rusak kita sholat kita gara-gara urusan dunia. Kondangan mau jam berapa aja bisa kok. Jangan gara-gara itu sholat kita nggak terima, nggak sah. Jangan ngaku datang ke Isra Mi'raj ini tidak pernah mau berubah setelah pulang dari sini. Hati-hati lo wudhu. Rasulullah SAW bersabda, rusaknya wudhumu, rusaknya sholatmu. Sempurnanya wudhumu, sempurnanya sholatmu. Contoh wudhu yang salah satunya bagaimana mau sah diterima oleh Allah tanpa guru. Dia nggak tahu wudhunya karena apa dari kecil, tapi tanpa guru. Kalau kita wudhu dengan guru yang ngajarin, kalau kita salah ada yang salahin nggak? Ada yang benerin nggak? Tapi kalau kita apal tapi nggak tanpa guru, siapa yang mau nyalain, siapa yang benerin? Makanya Rasulullah ajarkan, disuruh mencari mursyid, guru yang ngajarin kita. Ini ngajarin guru pengen sakti, betul? Bikin jimat yang banyak, bikin wapak bikin buat mancing lagi juara bala taman. Nah, tukang mancing sih sama nih, tukang mancing nih. Kena tukang mancing ntar gue iles nih. Hati-hati, jangan sampai ibadah kita di hadapan Allah enggak sah, nol. Rasul katakan engkau cuma dapat capeknya doang, sholat tengah malam, tahajud, taraweh dan lain sebagainya, 5 waktu rawatib, tapi enggak diterima oleh Allah gara-gara apa? Wudhu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Wudhu kita asal kena air tapi kita nggak basuh, hukumnya membasuh, bukan dikenain air. Air tendang-tendang, kucrak. Hati-hati loh. Harus dibasuh. Karena hukumnya jelas. Menjadikan sah dan tidaknya sholat gara-gara wudhu. Wudhunya kudu benar, termasuk membaca selesai doa, selesai wudhu. Banyak yang salah, padahal Rasulullah SAW ajarkan, bila mana kau berwudhu, selesai wudhu tutuplah dengan wudhu, sedangkan doa selesai berwudhu. Betul. Ada yang bisa doa selesai wudhu? Ada yang bisa nggak? Coba, saya mau dengar Pak, serius. Coba Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma apa? Bocah tahu nggak? Doa selesai wudhu, Bu, tahu nggak? Doa selesai berwudu, Rasulullah ngajarin, bacalah engkau selesai berwudu dengan doa selesai wudu, karena itu adalah sempurnanya wudumu. Ayo, doanya apa? Hah? Kok nggak takut? Nggak apa-apa, dia lagi ngaji.
Apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak apa-apa. Lebih baik salah daripada nggak bisa. Betul. Karena dia lagi ngaji. Karena sebagian saudara dari sini pulang punya ilmu. Jangan sampai datang ke sini pengen dengerin ceramah tapi lucunya doang, saya nggak mau. Karena saya di sini suruh ceramah bukan suruh melucu. Salah kalau kita mengundang ceramah orang suruh melucu, maka Anda tidak dapat ilmu, maka barokah sia-sia. Kalau pengen dapat yang lucu, undang pelawak kemari. Saya kesini bukan untuk melucu, suruh marah-marahin. Ayo, coba, nggak apa-apa Pak. Ayo, Bang, akan mangga kan, nggak apa-apa kan. Biar, mohon maaf, insya Allah dengan akan berani akan menjadikan keberkahan buat semua yang nggak tahu jadi tahu. Itu ilmu yang berbarokah luar biasa. Kenapa? Karena akan mendahulukan. Ayo. Allah. Allahumma ja'alni minat. Allahumma ja'alni minat. Salah. Makanya kalau ngapal lihat huruf, jangan ngapalin doang. Allahumma janibna, Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah ya Rabbi, berikan hamba kumpul. Bina artinya ngumpul, kumpul. Kan? Awas lihat huruf terpulang dari sini. Beda loh dengan Allahumma ja'alni minat tawabina. Kalau bina artinya taubat ampunan, tapi kalau bina artinya kumpul. Ente mau kumpul apa taubat? Nah, ganti mulai sekarang kalau udah tahu ilmunya. Allahumma ja'alni minat tawabina, bukan Allahumma ja'alni minat tawabina. Awas loh. Bina artinya berkumpul, tapi bina di situ ada berapa harokat panjangnya. Itulah pentingnya belajar ilmu tajwid. Jadi kalau mau hafal lihat huruf Arabnya, jangan Indonesianya, maka kita akan banyak salah. Sedikit tuh hal kecil loh, karena sesungguhnya dengan doa itu akan menyempurnakan wudhu kita. Apa baginda Rasulullah katakan? Barang siapa yang wudhunya sempurna, selesai tadi dia sholat isya, sampai sekarang duduk di majelis ini dia belum batal wudhunya, maka Rasulullah katakan, maka seluruh penghuni langit mengistighfarkan, meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang wudhunya belum batal. Subhanallah, subhanallah. Dengan berwudu yang sempurna saja tidak membatalkan kita dari isya sampai entar jam 10 atau jam 12 kita masih belum batal wudu kita, maka selama dari habis isya sampai entar jam 12 belum batal kita, maka seluruh malaikat Allah mengistighfarkan untuk orang yang wudunya belum batal. Masya Allah, tuh berkah luar biasa kalau wudunya sempurna. Kalau tadi kencingnya jongkok, di saat jongkok dia deham, baru dicebokin, disiram. Setelah dia siram, dia siramin tuh minimal setengah badan, karena takut ada yang menyiprat di perut atau di pinggangnya. Siramin, karena apa? Karena itu bisa menjadikan najis. Hati loh, bahaya kalau nggak tahu ilmu. Kalau kita mengaku mazhabnya Imam Syafi'i, maka kehati-hatian yang diutamakan. Hal kecil loh, termasuk istinja dubur, masukin nih setengah jari kita untuk beristinja, laki maupun perempuan sama. Laki dan perempuan sama, dia mengusapkan kemaluannya
zakar dan kemaluannya vaginanya dengan mengusapkan seluruh bagian yang keluar kencing tersebut. Jangan asal kecuprak selesai, naikin lagi celana, karena itu akan menjadikan najis yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, termasuk ibadah kita berjimah dengan istri kita atau dengan suami kita. Bila mana pipisnya kita, kencingnya kita tidak sesuai dengan Rasulullah yang ajarkan, maka kita di saat berjimah dengan istri kita atau dengan suami kita, di situ masih ada sisa najis di kemaluan kita yang akan menyebabkan tanpa kita sadar anak kita nanti bila mana punya anak, dia saat hamil istri kita, maka insya Allah anak dalam keadaan punya najis, maka anaknya bisa menjadi anak yang nakal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Begitu hati-hatinya Rasulullah ngajarin tentang pipis. Sama istri sama suami kalau jima harus pakai doa, karena doa itu merubah takdir. Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, sebelum jima doa. Rasulullah ngajarin 3. Sebelum berjima dengan istrimu, sebelum berjima dengan suamimu, maka wudhu lah dahulu. Wudhu disuruh. Ternyata barokah air wudhu itu untuk apa? Untuk stamina, menjadikan suaminya nggak perlu pakai obat-obatan. Tuh wudhu yang sempurna. Sama istri buat stamina melayani suaminya. Yang kedua Rasul ajarin apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Apa? Hajat. Ya Allah ya Rabb, hamba niat berjima dengan istri hamba atau suami hamba, bila mana kau jadikan anak, kau jadikan hamil, maka jadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Minta. Ini enggak. Suami pulang mancing, lihat istrinya pakai daster kesingkap. Iya, suaminya habis kencing di empang. Iya, di pinggiran lagi, dioles-olesin kagak ngoles lagi. Pulang langsung ditabrak bininya. Anaknya sekarang bandel bener. Ya dulunya ingat bikinnya. Jangan anaknya disalahin, anak bandel nih. Bukan anak yang salah, bapak emaknya yang bandel. Gua belain lu Tong. Tuh main tabrak-tabrak, tubruk-tubruk aja. Gimana anak sama soleh? Gimana anak jadi kiai? Kalau anaknya dibikin bukan seperti kiai yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan doa. Yang ketiga, doa jima dibaca. Ngaku cinta Rasulullah, tapi doa jima gak tahu. Doa jima tahu nggak, Bu? Iya, makan bismillah. Iya, cuci tangan juga bismillah. Pakai masker bismillah. Iya, semuanya bismillah aja. Lu mau dikasih sama Allah bismillah doang? Giliran minta sama Allah banyak rezeki yang banyak, tapi giliran doa nggak mau yang khusus. Kalau pengen dapat yang khusus rezekinya, maka pakai doa yang khusus. Kalau pengen yang biasa-biasa aja, bismillah aja lu baca. Pakai yang khusus. Kalau pengen dapat yang spesial, ente ke depan beli martabak, pasti belinya apa? Spesial lah, betul. Bukan yang biasa. Yang biasa telurnya telur acak-acakan. Baca, dibaca doa jima. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa janibis syaiton marrazaqtana faqadha bainahuma wa waladun lam yadurrahu syaiton abadan. Begitu. Ini kagak. Ada yang dalam hatinya begini, panjang ya, lah kapan mainnya gua? Iya, belum wudu, belum sholat sunnah, lah kapan mainnya? Bini gua belum pulas. Nah itu, makanya pakai cara yang sabar. Kalau mainnya sabar, enak. Kalau mainnya buru-buru, kalau bakal enak. Biar paham tuh, itu hal kecil supaya jadi peringatan Isra Mi'raj itu jadi barokah. Kenapa? Jadi tahu cara-cara Rasulullah yang kita pelajari. Jangan sampai setelah acara Isra Mi'raj kita nggak tahu ilmunya.
Ilmu yang Rasul ajarkan itu tentang sholat. Karena apa? Maaf, seluruh perintah Allah hanya satu, langsung berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, adalah as-sholat. Sholat, zikir dan yang sebagainya nggak dipanggil sama Allah, tapi tentang sholat dipanggil sama Allah. Kenapa? Karena nanti di yaumul ahsyar kita akan dikumpulkan Allah yang ditanya masa duluan. Sholat kita duluan. Kalau sholatnya benar, belum tentu wudhunya benar. Kan tadi bilang toharonya kudu benar, wudhunya kudu benar. Kalau udah benar berarti tinggal satu, sholatnya udah benar atau belum. Sholatnya aja kagak bener, sholatnya aja nggak bener, baca fatihahnya aja nggak bener. Baca fatihah semua ditabrak, mentang-mentang apal. Harus tahu bagaimana diwasol, bagaimana hukumnya satu nafas, bagaimana kalau mau kita lebih baik dengan tartil, jangan main tabrak. Karena bahaya loh, nanti sholat kita nggak sah gara-gara kita nggak tahu ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmunya, maka sia-sia ibadahnya. Tuh, itu yang bahaya. Ajarkanlah hai para guru, jangan pernah lelah mengajarkan kepada jamaahnya bagaimana tentang toharoh, wudhu dan sholatnya. Itu yang utama. Jangan sampai dia kesian rajin ibadah sholat tapi nggak tahu tentang ilmu wudhu, nggak tahu rukun wudhu udah berapa, nggak tahu rukun sholat udah berapa, nggak tahu. Yang penting pokoknya ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, selesai, tapi nggak tahu ilmu. Yang kedua karena hafal tanpa guru, dia nggak tahu dia salah apa benar bacaannya. Masya Allah, hati-hati. Ini peringatan, ini menjadikan keberkahan buat kita. Jangan salah loh, datang ke sini berkah. Siapa bilang nggak berkah? Yang ninggalin tempat ini justru insya Allah keberkahan mulai hilang. Apa begitu Rasul katakan? Barang siapa yang berjalan menuju taman surganya Allah. Taman surga itu apa? Taman surga adalah majlis nih, majlis taklim, majlis zikir, majlis Isra Mi'raj, majlis-majlis nih yang begini pengajian, namanya nih taman surga. Barang siapa dia berjalan dari rumah menuju tempat dia berjalan, maka setiap langkahnya diangkat derajat oleh Allah, dijauhkan dari musibah, diberkahi rizkinya, diampuni dosanya oleh Allah. Subhanallah, sampai dia sampai ke tempat dia ke majlis, maka dia dimasukkan termasuk orang-orang, termasuk golongan orang yang masuk dalam golongan taman surganya Allah. Tuh berkah luar biasa. Apalagi apa kata Rasulullah, kembali lagi hadis yang begitu indahnya, barang siapa yang menuju majlis taman surganya Allah, maka seluruh penghuni langit maupun yang di bumi memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang menuju ke majlisnya Allah, ke taman surganya Allah. Rasul katakan plus, ada plusnya, termasuk yang ada di dalam air, mengistighfarkan untuk orang yang berjalan ke taman surganya Allah, ke majlis-majlis ilmu. Masya Allah, nggak ada ruginya. Makanya sabar, ini belum kelar. Saya ceramah, tenang, jam 2 saya baru kelar. Enak aja, ini minum aja belum minum. Ya, gua enak lu sambil denger ketawa, enak bener. Kita ngomong doang gitu tadi. Tuh berkah luar biasa. Dengan datang duduk di majlis ini, berkah yang luar biasa, ampunan Allah, maghfirah Allah untuk orang yang hadir taman surganya Allah, berkah yang luar biasa. Enggak ada ruginya, berkah, berkah dan berkah. Termasuk yang bersedekah untuk ngumpulin acara ini nih,
Ini berkahnya rezekinya buat acara ini untuk cinta-cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkah yang luar biasa. Karena nggak ada bid'ah-bid'ahan di sini. Tuh, apalagi sekarang corona-coronaan. Ini bukan corona, namanya kolorna. Itu kolor babalung. Hati-hati loh. Ini udah mau setahun loh, ulang tahun nih dia nih corona. Dikit lagi setahun nih dia, ulang tahun dia. Iya, kita diajarin kagak bener. Bener ini. Kita lebih takut, disuruh lebih takut kepada hukum dunia daripada hukum Allah. Sadar nggak kita? Sekarang lebih takut sama hukum dunia, betul? Sekarang ente kalau nggak pakai masker takut naik motor nggak keluar? 250.000, betul? Kurang ngajar nggak? Jadi dibikin tuh akhirnya hukum dunia jadi wajib, hukum Allah kalah. Betul begitu? Orang kalau wudhunya bener, pakai cuci tangan lagi nggak? Pakai cuci tangan karena rukun. Pakai cuci tangan. Kalau udah wudhu, pakai cuci tangan lagi nggak? Selesai wudhu, kagak. Ngapain? Kalau ente cuci tangan pakai hand sanitizer, di situ ada alkohol namanya, hukumnya haram, maka batal wudhu kita. Ngapain udah wudhu ngapain cuci tangan lagi? Apa Rasul katakan? Barang siapa yang wudhunya sempurna, yang barokah nih, yang sesuai tadi ilmunya, maka dia akan dihindarkan dari berbagai penyakit, dihijab oleh Allah dari apa? Dari segala musibah, dari segala penyakit-penyakit yang akan menimpanya. Kenapa? Karena barokah dari wudhunya. Tuh, ini enggak. Setiap ke rumah saudara kita, tetangga kita, cuci tangan duluan. Makannya kagak. Mau masuk rumah cuci tangan, makan enggak. Iya, lapar aja lu perut lu. Iya, kalau cuci tangan mah enak sambil makan lagi. Nendang nggak mulu kita. Tuh, itu yang banyak salah paham. Hati-hati. Hukum Allah kalah dengan hukum dunia. Hati-hati. Hukum Allah yang diajarkan Rasulullah pakai nih. Yang pertama, keluar rumah ya punya wudhu. Yang kedua, keluar dari rumah dari pintu kaki kanan duluan. Ini protokol kesehatan terbaik di dalam dunia. Kenapa? Karena Allah yang ngajarin. Buat siapa? Buat Rasulullah dan umatnya. Keluar rumah kaki kanan sambil baca doa apa? Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ta'ala. Tuh. Yang ketiga, Rasul ajarin lagi pakai sendal, pakai sepatu kaki kanan duluan. Bukanya kaki kiri. Ini kagak sembarangan aja pakai sendal. Kenapa? Itu ada protokol kesehatan yang Rasul ajarin tuh. Pakai sendal kaki kanan duluan, bukanya kaki kiri. Yang keempat, protokol kesehatan yang keempat, naik motor, baca doa, Allahumma majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tuh, sampai tempat tujuan, nih yang jarang kita pakai. Padahal Rasulullah ngajarin, hadisnya sahih, barang siapa yang membaca doa setelah sudah sampai ke tempat tujuannya, maka Allah akan hijab dirinya dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala orang-orang yang zalim, sampai godaan setan yang terkutuk, yang gaib sekalipun, sampai dia balik ke rumahnya. Doanya pendek, tapi kita nggak mau baca. Itu protokol kesehatan terbaik karena Allah yang ngajarin. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tuh, Ustaz Jafar ajarin nanti. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau ente biasa baca ratib, di situ banyak diulang-ulang. Itu baca karena itu yang terbaik. Bukan pakai masker. Orang pakai masker mati, nggak punya wudhu. Husnul khotimah nggak? Nah, tapi orang punya wudhu nggak pakai masker mati, husnul khotimah nggak? Lo tahu kan? Biar paham, ini berjelas. Saya mau ngomong ini tangkap dulu, biarin gue ditangkap. Serius. Makanya alhamdulillah kagak foto saya di sini. Kalau di banner bagian depan kagak bisa siapa sih lah. Kagak boleh ditegangin, kagak boleh bisa. Hati-hati loh. Hati-hati, ini cara orang kafir ngancurin Islam. Bagaimana tauhidnya hancur. Kalau benar adanya kolorna, itu makhluk Allah bukan?
Makhluk Allah bukan. Seharusnya takutnya sama siapa? Allah. Sama Allah, bukan sama makhluknya. Ini kalau ente pakai syariat Islam, ente pakai hukum Allah, maka ente pakai, maka dapat pahala dunia wal akhirat. Wal akhirahnya dapat. Tapi kalau ente pakai 3M, belum tentu akhiratnya dapat. Rasain lo. Karena saya sedih, nggak sadar kita dicekokin. Lebih takut sama hukum dunia daripada hukum Allah. Lebih takut mati. Padahal pasti kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati itu pasti. Bisa jadi kita di rumah tidur mati. Kita lagi masuk kamar mandi jatuh mati. Kita keluar rumah lagi ngeluarin motor jatuh mati. Nggak ada yang tahu umur. Apakah dijamin dengan 3M tadi lu kagak sakit? Enak aja. Justru kalau sakit lu bersyukur. Karena Rasulullah ngajarin, bersyukurlah kau hai sahabatku bila mana kau sakit. Kenapa ya Rasulullah kami bersyukur? Bukan kami jadi susah ibadah. Rasul katakan, la, justru dengan kau sakit, sesungguhnya sakitmu itu akan mengurangi dosa-dosamu. Hati-hati kata Rasulullah, bahwa nanti umatku akan 2 penyakitnya di akhir zaman. Yang pertama penyakit dia takut mati, penyakit wahan. Yang kedua dia hubbud dunia, cinta kepada dunianya. Astagfirullahalazim. Udah pasti mati ya mati, nggak mungkin enggak. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Lah, saya kan ngomong bener. Oke, saya balik. Bisa jadi saya belakangan, bapak ibu duluan. Lah kalau saya duluan, saya yang ceramah. Tuh, jadi hati-hati menyikapinya. Tuh, udah gue ngomong corona, capek gue ngomong corona lagi. Besok jangan ulang tahunin ya. Kalau ulang tahun tuh betah dari sini ya. Kita pura-pura aja nggak tahu di ulang tahun, gitu aja udah lupa, gitu aja. Tuh. Hadirin jamaah sekalian, ini pentingnya Isra Mi'raj. Untuk apa? Ukhuwah, cinta, silaturahim, duduk bareng, berkah yang luar biasa. Pak, saya nanya bapak-bapak dulu nih. Pak, cinta nggak sama Rasulullah? Pak, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Nah, kalau cinta sama Rasulullah, tolong nih pegang omongan saya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada hai laki-laki, hai suami, jangan kau sakiti istrimu. Jangan begitu, benar. Tadi agak nyaut. Gini dibelain lu jago bener nyautnya. Hei suami, hei laki-laki, jangan kau sakiti istrimu. Rasulullah katakan seperti itu. Kenapa? Bila mana kau sakiti istrimu, sesungguhnya engkau menyakiti ibumu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa urusannya istri kami dengan ibu kami? Rasul jawab, sesungguhnya istrimu adalah ibunya anak-anakmu. Betul bu? Tuh, jangan sakitin, jangan ngaku cinta sama Rasulullah. Lu nggak pakai yang ini, awas lo ya. Bu, kalau nanti istrinya, suaminya nyakitin, bilang, inget ya, jangan kau sakiti istrimu. Sesungguhnya bila mana kau sakiti istrimu, sesungguhnya kau menyakiti ibumu. Itu jangan lupa. Tuh, lah ini bener. Awas lo ya, laki itu kan mancing lo. Pokoknya hati-hati, jangan kau sakiti istrimu. Nah, istri yang soleha juga yang benar. Oh, belain Pak, tenang. Seri jadinya. Apa diajari? Kalau seorang suami bila mana nyakitin istri, sesungguhnya menyakiti ibunya. Betul? Tapi seorang suami yang nyakitin, seorang istri yang nyakitin suaminya, sesungguhnya yang marah nanti yang punya suami siapa? Allah. Rasain lo.
makanya jadi istri yang soleha. Ini kalau soleha giliran lagi kondangan doang sama ngaji, pakai bedak 3 cm, semua dipakein, pakai gelang, kalau perlu kaki pakai gelang, kalau jalan kincring. Pakai lipstick yang tebal sekalian, minyak wangi semua semprotin, biar wangi. Giliran di rumah pakai daster yang rombeng, yang udah pada robek, yang di udah robek seminggu digantung, dipakai itu lagi. Iya, udah gitu ngomong lagi enak, dipakainya adem nih yang ini, iya. Tapi baunya mana kelihatan lagi, robeknya di belakang, BH-nya pakai peniti lagi. Tuh, jangan. Giliran dandan itu buat suami, bukan buat kondangan. Rasul katakan, sesungguhnya seorang istri bila mana dia berdandan bukan untuk suaminya, maka Allah akan laknat dia. Buset, demen amat laki di sini, gua belain. Awas lo ya, bilang tuh kalau di rumah kagak dandan dia, bilangin, dandan. Yang salah bukan istri, udah tahu dasarnya rombeng, robek, bau, suaminya yang salah. Gua bilang lagi, Bu, udah tahu dasarnya jelek, rombeng, bau, minyak wanginya kagak ada, bedaknya habis, beliin. Betul? Beliin. Ngakunya sayang sama istri, sama istri hitung-hitungan pelit, utilang pantat kuning, bulu gasiran, medit, korek. Nggak boleh begitu. Udah gitu duitnya diumpetin di dompetnya, diperselipin paling ujung aja. Kalau lakinya pelit, periksa, ambil kuncinya kalau di mandi, kunci motor, buka joknya, banyak tuh selipan duit di bawah jok. Bukain kartu. Iya, udah tahu istrinya dasarnya jelek, beliin. Kalau sayang sama istri, betul Bu? Betul. Bila mana kau nyakiti istrimu, sesungguhnya menyakiti ibumu. Bila mana kau menyenangi istrimu, sesungguhnya seperti engkau menyenangi ibumu. Beliin daster sekodi, jangan tanggung-tanggung. Senin hijau dipakai, Selasa pink, ya kan? Rebo merah, Kamis kuning, kan jadi ganti-gantian. Jadi insya Allah susah robeknya. Begitu beliin, gampang. Tadi saya lewat, tadi tuh berangkat dari Jakarta ke sini, sebelah situ lihat banyak tuh, ada yang dagang tuh bazar. Saya lihat tuh di situ tuh tulisannya daster 15.002. Oh, beliin tuh. Iya, sekali pakai melentet robek kan gitu. Yang salah bukan dasternya, yang salah siapa? Istrinya. Ngapa badannya lebar, kagak muat jadinya. Bukan gendut, bukan lebar gitu. Tuh, jadi ingat, jangan kau sakiti istrimu. Sesungguhnya bila mana kau menyakiti ibumu, sayangin. Karena mohon maaf, kita boleh jujur, bawa bapak jujur, saya laki-laki ini juga. Saya alhamdulillah di sini saya belum punya istri, jujur. Nah kan saya ngomong bener, saya di sini saya nggak punya istri, di Jakarta saya punya. Ini jangan lupa yang saya bilang tadi, sayangi istrimu. Karena mohon maaf, kita jujur sebagai laki-laki suami, yang paling capek siapa di rumah? Jujur, Kang, siapa yang paling capek? Siapa? Jujur, laki-laki, siapa yang paling capek di rumah? Nah, jujur lo. Yang tidurnya belakangan siapa? Istri. Yang bangun duluan siapa? Yang nyuci siapa? Yang masak siapa? Yang ngantar sekolah siapa? Yang nyetrika siapa? Yang ngepel siapa? Laki-laki taunya bang kopi, angkat kaki, bisanya marah-marah doang. Gua belain Bu, tenang. Kasihan tuh istri kita, ya Allah,
tidurnya kurang. Bener? Makanya kalau sama istri jangan hitung-hitungan, karena istri kita itu yang biaya, yang makanin anak-anak kita. Kasih uang belanja. Nih ibu, nih saya ngomong ingat. Ibu selama ini kasih uang belanja kan? Dikasih uang belanja? Jujur, dikasih uang belanja? Uang nafkah? Nah, kagak tahu kan? Rasain lo. Yang laki-laki, gua bongkar nih, bahwa kewajiban laki-laki dua. Yang pertama uang belanja itu untuk makan sehari-hari sama jajan anak-anak. Yang kedua kewajiban suami, beriin nafkah untuk istrimu. Rasain lo. Uang nafkah itu apa? Giwangnya, gelangnya, jam tangannya, cincinnya, kalungnya, bajunya, BH-nya, semua bedaknya, gincunya. Tuh namanya uang nafkah. Uang belanja makan. Rasain lo. Hancur laki-laki. Biar tahu nih perempuan, pulang dari sini bang, akan ingat dua. Kemarin uang belanja doang ya, sekarang uang nafkahnya belum. Hilang, jangan lupa. Kalau istri yang soleh, yang dari sini pulang dia pakai ilmunya, insya Allah barokah. Kasihkan untuk istrimu yang tercinta. Sayang, uang belanja cukup nggak 5 juta? Kasih sebulan. Tuh suami yang soleh. Sayang, uang belanja 5 juta cukup kan sebulan? Cukup kan? Uang nafkah mana kan? Nih, pegangnya, sebulan cukup nggak 10 juta buat kamu? Subhanallah, kalau punya suami yang begitu, kalau belum mati jangan dikuburi. Doain terus panjang umur lakinya begitu tuh, baik bener sama bininya. Jadi setiap bulan berapa? 15. Alhamdulillah. Jangan takut, paling-paling setahun lamanya kasih uang belanja sama nafkah. Kenapa? Karena setahun kemudian lakinya kena KPK. Bener nggak begitu? Iya, kenapa? Karena suaminya soleh, kebangetan soleh, oon, korupsi. Nah, suami istrinya kagak soleha. Kalau istrinya soleha, berapapun dikasih uang belanja sama nafkah, terima, kudu ikhlas. Kagak pakai kejumal. Salah satu dosa yang dilaknat oleh Allah bila mana suaminya pulang atau suaminya ngajak ngobrol, istrinya mukanya ditekuk dan mukanya marah atau mukanya nggak enak, maka suaminya nggak redok, maka Allah marah kepada istri yang seperti itu. Rasain lo. Gua belain Kang, tenang. Iya, istri yang soleha yang tidak akan dilaknat oleh Allah, dia akan menyenangkan wajahnya untuk suaminya. Jadi suaminya pulang atau nggak pulang tetap senyum aja, jangan senyum-senyum mulu lo, gila ntar. Tuh, jadi istri yang bisa menyenangkan hati suami, berapapun dikasih uang belanja terima. Alhamdulillah kan, hari ini saya dikasih 5.000, insya Allah barokah cukup gitu, terima. Ini marah 5.000 bisa apaan doang nih? Astagfirullah, nggak boleh. Kalau suaminya pulang nanti kerja, apa dari tani, apa dari nanti dia, apa dari mana pulang nanya makan mana, mau dahar yang mana, tuh di meja ada, gitu. Kasih, dia buka, kok daun sirih doang? Bilang kan 5.000. Iya, selesai, susah amat. Makan tuh daun sirih, kan 5.000. Iya. Jangan salahin, ngasih duit belanjanya dikit makanya pengen enak. Betul bu, begitu? Betul bu, begitu? Jangan mau. Kasih yang nikmat. Kenapa? Kita nyari rezeki untuk siapa kalau bukan anak istri? Betul pak? Betul kan? Betul kan? Serang janji jangan pelit lagi sama istri ya. Ya. Nah, kagak jawab. Iya, giliran bener dia jawab. Pinter dia.
Orang sini nih orang padet nih. Hadirin jamaah sekalian, itu bisa menjadikan barokah. Yuk muhasabah dengan barokah Isra Mi'raj, menjadikan muhasabah kita pulang dari sini kita rubah. Yang nggak tahu tentang toharo istinja belajar. Yang belum tahu tentang ilmu wudhu, sempurnain wudhunya, belajar. Jangan sampai kita rugi. Tadi ingat ya, doa selesai wudhu, untuk menyempurnakan wudhumu adalah menjaga doa selesai wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabina, bukan bina ya, bina, bukan bina tapi bina ya, minimal 2 harokat itu aja dah. Allahumma ja'alni minat tawabina, jangan bina. Kalau bina artinya berkumpul, panjangin dikit bi-nya supaya artinya menjadi taubat, ampunan kepada Allah. Kita minta ampunan, taubat kepada Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sholatnya dibenerin, karena percuma bikin Isra Mi'raj sholatnya nggak bener. Belajar dari sekarang tentang rukun sholat yang ada, dari mulai usolinya, dari mulai takbiratul ikhramnya, dari kita baca semuanya, bacaannya kudu benar, termasuk usoli banyak yang salah. Subuh contohnya, usolli fardhu subhi, bukan fardu subhi. Dengan zuhur sama usolli fardhu zuhri. Jadi ada di situ menjadikan tasdid, nyambung, fardhu zuhri, fardhu subhi. Kalau 3, maghrib, isya, asar, usolli fardhul asri, bukan fardu. Fardu itu bahasa Indonesia ya, jangan salah tuh. Usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi, usolli fardhul isya'i. Jangan lupa, jangan sampai salah. Kenapa? Karena dari niat aja udah salah, bagaimana kesonohnya ya tuh. Dan yang ketiga, baca Allahu Akbar kabiro, itu berkahnya luar biasa. Karena doa itu di saat dibaca maka akan membuka pintu langit, langsung Allah yang menerima barokah. Tuh yang kelima, perbaiki daripada silaturahim yang ada. Jangan sampai gara-gara kolorna kayak tahun lalu, banyak anak durhaka di muka bumi ini, nggak ada yang lebaran ke rumah orang tuanya karena takut kolorna kena oon. Padahal berkahnya sama orang tua kita. Saya pesen ya, saya pesen 2 jam lagi, tenang. Saya pesen pulang dari sini nih, yang masih punya orang tua, kalau ngaku cinta kepada Rasulullah, Rasul ajarin 3, rebut keberkahan Allah di muka bumi ini. Yang pertama orang tua kandungmu, yang kedua mertuamu, yang ketiga gurumu. Pulang dari sini temuin orang tua yang masih hidup, cium kakinya, cium tangannya bolak-balik, terus cium kakinya. Jangan bangun, ucapin tuh sambil nyium kaki, Ma atau Abah, saya minta maaf kalau jadi anak selama ini cuma nyusahin, saya minta maaf. Yang kedua, saya minta doanya biar saya berkah rumah tangga, berkah rezeki semuanya, dunia wal akhirah. Yang ketiga, minta ridhonya orang tua, minta ridhonya bapak kita sama ibu kita. Karena apa? Karena orang tua bila mana dia ridho, maka pintu langit akan terbuka lebar untuk anak yang soleh dan soleha. Pulang dari sini awas lu nggak lakuin. Kenapa? Kalau pengen berkah begitu caranya, berkah pasti. Tungguin orang tua kita sebelum kita bangun. Ucapan orang tua itu kita tunggu supaya Allah menurunkan keberkahan buat kita yang mencium kakinya. Sehancur-hancurnya bapak kita, sehancur-hancurnya ibu kita, karena tersakiti oleh kita, di saat kita cium kaki dan kita minta maaf, bohong kalau nggak bleber, nangis pasti. Udah nak, udah mama maafin, udah ibu maafin, udah bapak maafin, pasti insya Allah.
Yang kedua, tungguin beliau ngucapin, abah doain, emak doain biar berkah. Nah yang ketiga nih, ini tunggu ucapan yang ketiga yang lagi ditunggu nih, yang akan menjadi membuka pintu langitnya Allah. Ucapan ayah atau ibu kita di saat terucap dari mulutnya, ayah ridhona subhanallah, ibu ridhona subhanallah. Itu jadikanlah kita termasuk anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi berkah, yang akan dikumpulkan nanti di surga Allah dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan salahin kalau nanti anak kita tidak soleh dan soleha, karena kita orang tuanya duluan yang tidak soleh dan soleha. Karena Allah katakan jelas dalam hadis kursinya, aku tergantung amal perbuatanmu. Bila mana engkau durhaka dengan orang tuamu, jangan samakan anakmu akan sama denganmu. Mumpung kedua orang tua kita masih hidup, jangan sia-siain, terutama ibu kita. Jangan sia-siain, karena ibu kita begitu mulianya, sampai dikatakan Rasulullah, ibumu, 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 baru ayahmu, 3:1. Hai laki-laki, kita kalah, karena surga ada di telapak kaki ibu kita. Makanya Rasulullah katakan, bila mana kau masih ada kedua orang tuamu, bersyukurlah, sesungguhnya pintu surgamu masih ada. Pintu surga di mana? Di rumahmu, enggak jauh. Di mana ya Rasulullah? Di ayah dan ibumu. Itulah pintu surga. Bila mana ayahmu sudah tidak ada atau ibumu tidak ada, maka tinggal satu pintu surgamu. Jangan sampai habis sebelum kita minta ridhonya. Mumpung beliau bisa ada, pulang dari sini, silahkan temuin, cium tangannya bolak-balik, cium kakinya, ucapin minta maaf, minta doa, minta ridhonya. Karena itulah pintu surga kita. Karena belum tentu bila mana kedua orang tua kita sudah tidak ada, belum tentu amal kita bisa menyebabkan kita surganya Allah. Karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Apa yang kita punya? Nggak punya. Semuanya milik Allah. Yang pasti yang kita punya dalam hidup kita, satu, dosa. Nggak ada lagi. Kalau dosa pasti, kalau ibadah belum pasti kita punya. Tapi kalau dosa pasti. Saya teringat terakhir nih, menjadikan semuanya muhasabah. Teringat saya ada seorang anak muda yang sedang menggendong seorang ibu lagi tawaf di Mekah, di Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat Rasulullah melihat dan mengangkat tangan dan menangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu siapa anak muda yang sedang menggendong seorang ibu yang sudah tua, yang sedang tawaf. Hamba mengaku sahabat Rasulullah belum pernah menggendong ibu hamba. Malu sahabat Rasulullah. Maka sahabat Rasul mengikuti anak muda tersebut. Selesai tawaf menuju sa'i, anak muda ditanya oleh sahabat Rasulullah, hai anak muda, siapa yang kau gendong? Ibuku. Ibu kandungmu? Ibu kandungku, Pak. Kenapa kau gendong? Untuk menghajikan ibumu. Apa kau miskin? Anak muda ini mengatakan, lah, aku tidak miskin, justru aku kaya raya. Aku kaya raya, kaya raya, banyak hartaku. Tiba-tiba ibunya kencing, lagi digendong. Kain ihram yang dipakai anak muda ini najis, kena kencing ibunya. Si anak ini dengan sabar mengatakan, ibu pipis ya. Ibunya sambil takut tidak menjawab, cuma mengangguk. Maka si anak ini membawa ke kamar mandi, ke hamam. Ibunya digendong dibawa ke kamar mandi, dimandiin, dicebokin, dipakai baju yang baru lagi, yang bersih, yang kering.
si anak ini mencuci kain ihramnya dan mengganti ihram yang baru, dan beliau menggendong kembali ibunya. Sahabat Rasul melihat dari jauh menangis kembali dan bertanya kembali, "Hai anak muda, terakhir aku tanya kepadamu, apa kau marah saat ibumu ngencinginmu?" Anak muda itu mengatakan, "Tidak Bapak." "Kenapa kau tidak marah?" "Karena aku dulu sering ngencingin ibuku. Aku sering berakin ibuku, tapi ibuku tidak pernah marah. Kenapa sekarang aku marah baru sekali dikencingin?" Subhanallah, subhanallah. Maka sahabat Rasulullah penasaran mengatakan, "Apa hai anak muda sesungguhnya niatmu menghajikan ibumu bukan dengan hartamu, mana engkau dengan tenagamu kau gendong, padahal kau mampu dengan hartamu, ibumu bisa dengan ditandu, dan engkau bisa berhaji dengan tanpa terganggu untuk menggendongnya dan capek. Anak muda itu mengatakan, "Hai Bapak, sesungguhnya niatku menggendong ibuku, menghajikan ibuku. Kenapa bukan dengan kekayaanku? Karena aku ingin membalas semua apa yang ibuku berikan selama ini. Dari mulai aku di perut sampai aku besar, aku digendong, sampai aku dinikahkan dan diberikan harta warisan oleh ibuku. Makanya aku hajikan ibuku bukan dengan hartaku, tapi dengan seluruh tenagaku, untuk aku mengingat saat aku kecil digendong." Subhanallah. Tapi apa hadirin sekalian, sahabat Rasul katakan, "Hai anak muda, jangan pernah engkau menyangka dengan apa yang kau lakukan engkau bisa membalas semua kebaikan ibumu selama ini. Sesungguhnya," sahabat Rasul dengan tegas dan marah mengatakan, "Jangankan kau hajikan ibumu sekali kau gendong, 3 kali haji pun dengan kau gendong tidak bisa kau balas mulesnya, sakitnya ibumu di saat ingin melahirkanmu." Subhanallah. Maka muliakan istrimu, muliakanlah istrimu, karena sudah melahirkan anak-anakmu. Karena kita adalah sesungguhnya anak di hadapan ibu kita. Nggak bisa kita balas, cuma mulesnya belum lahir, mulesnya aja nggak bisa kita bayar 3 kali hajiin ibu kita dengan kita gendong. Maka jangan pernah kau sakiti ibumu, jangan sampai murkanya Allah turun kepada anak yang menyakiti ibunya, yang menyakiti istrinya. Hati-hati, hati-hati. Pulang dari sini, temuin orang tua, mumpung beliau masih ada umur. Muliakan ibumu, muliakan ayahmu. Betapa sakitnya dia. Saat kita besar, kita cuma hanya bisa mengecewakan. Di saat besar, kita cuma hanya bisa membuat beliau menangis. Di saat beliau hanya bisa menahan sakit hatinya karena perbuatan kita selama ini. Hai istri yang solehah, bersyukurlah mempunyai suami-suami yang soleh, yang cinta kepada ibunya. Izinkan mencintai ibunya. Kenapa? Karena Rasul katakan, sebelum istrimu, ibumu dulu. Nih, mobil khusus buat diri saya pribadi. Jujur, saya nggak bisa panjang lebar cerita. Saya bisa duduk di sini, saya bisa keliling Indonesia ceramah, karena barokah daripada ibu saya. Jangan tinggal satu-satunya pintu surga saya. Saya berusaha setiap ketemu dengan beliau, saya selalu mencium kakinya beliau. Berkah yang luar biasa. Tidak bohong, saya jujur, anak saya 7, istri saya 1, semua anak saya pesantren, anak saya kuliah semua. Saya harus punya uang setiap bulan 25 juta tiap bulan, dikasih sama Allah. Kenapa? Karena saya minta lewat ibu saya berkahnya, ridhonya. Subhanallah, pakai logika yang masuk akal.
Secara dunia saya nggak punya uang, tapi bila mana Allah ridho karena lewat ridhonya orang tua kita, maka akan berkah hidup kita. Yakin. Pesan saya, ingin sukses, cium kaki ibumu, jangan kau sakiti ibumu, muliakan ibumu. Maaf, si saat kita kecil selalu digendong dan dipeluk dan diciumi, tapi apakah setelah kita besar, apakah ibu kita menciumi kita? Kita duluan yang menciumnya, kita duluan yang memeluknya. Karena sesungguhnya ibu kita rindu untuk dipeluk, sesungguhnya ibu kita rindu untuk kita cium. Karena kita dulu seperti itu. Kita sakit, ibu kita selalu ngomong, ya Allah, biar saya yang sakit, jangan anak saya ya Allah. Tuh ibu kita menyuapkan kita begitu luar biasa dengan sabar. Dan bekas yang dimakan oleh kita, yang bekas gumoh ataupun muntah tercampur dengan makanan yang kita makan, tidak habis, tapi ibu kita yang menghabiskan. Tapi apakah ibu yang kita makan tidak habis, apakah kita mau makan bekasnya? Astagfirullahaladzim. Disitulah keberkahan Allah. Bekas guru aja berkah, apalagi bekas orang tua. Ayo muhasabah dengan barokah Isra Mi'raj ini. Jadilah seorang hamba Allah yang begitu barokah di hadapan Allah, merebut cintanya Allah dengan kedua orang tua kita. Rebutlah diri kita menjadi kekasihnya baginda Rasulullah, mengaku sebagai umatnya yang cinta kepada Rasulullah, untuk lebih dulu bisa mencintai orang tua kita, untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya. Pulang dari sini jangan lupa, itu pesan saya, itu jangan dilupain. Saya cuma pesan, nanti habis ini kita doa bersama, barokah kita doain buat orang tua kita yang udah nggak ada, yang sudah almarhumah maupun yang masih hidup, kita doain sama-sama. Wabil khusus kita niatin yang wakafin di masjid, biar barokah yang kita pakai di masjid. Kita tutup dengan doa nanti, tapi sebelum kita sholawat. Kenapa? Karena Rasulullah yang ngajarin, orang mati itu makanannya cuma dua. Yang pertama doa dari anak-anaknya, keturunannya. Yang kedua sedekah. Nanti saat kita baca sholawat, niatin di hati masing-masing, ya Allah, saya niat baca sholawat ini pahalanya untuk orang tua saya udah gak ada ya Allah, biar kau jadikan kuburnya rodoh minul jannah ya Allah. Ya Allah, saya niatkan barokah sholawat ini untuk orang tua saya yang masih hidup ya Allah, mertua saya, guru-guru saya, keluarga saya, anak istri saya, biar sehat barokah ya Allah. Dan niatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ayo niatin masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hamba niat ya Allah baca surat ini untuk orang tua hamba ya Allah, orang tua kami yang hadir ya Allah, kau jadikan kuburnya rodoh minul jannah ya Allah. Dan juga untuk orang-orang tua kami, mertua kami, guru-guru kami, dan istri kami, semua keluarga kami ya Allah, jadi berkah dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dengan barokah sholat ini ya Allah, bila mana kau cabut nyawa kami yang ada di majlis ini, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Amin. Kau jadikan kubur kami rodoh minul jannah ya Allah, dan kau jadikan kami nanti kumpul di surgamu ya Allah, seperti kami kumpul saat ini ya Allah, atas ridhomu ya Allah. Kabul ya Allah, ijabah ya Allah, mabruk ya Allah ya mujibah sa'imin. Ayo kita dengan cinta, penuh dengan khusyuk, kita sedekahkan sholawat ini untuk orang-orang tua kita dengan barokahnya Allah dan Rasulnya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Ayo dengan cinta. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ya rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-hazihi ya malikul niyatul salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله آمين صلى الله اللهم. عليه وسلم وخصوصا آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدتنا آمين وخصوصا اللهم. ahli kubur kami ya Allah, sebutin semuanya masing-masing. Amin. وخصوصا المرحوم yang mewakafkan masjid ini ya Allah, almarhum Abdul Haji Ramin ya Allah, وخصوصا ahli kubur kami yang ada di majlis ini ya Allah. Amin Allahumma. Sudillah ya Allah. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمكم الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رب يا الله يا رب ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, dengan barokah kami duduk di majlis ini ya Allah, dan barokah kami bersolawat dan membaca suratul Fatihah ya Allah, kami mohon kau jadikan kuburnya orang tua kami ya Allah, ahli kubur kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, seluruh ya Allah keluarga kami ya Allah, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, khususan ahli kubur kami yang hadir di sini ya Allah, khususan almarhum yang mewakafkan masjid ini Bapak Haji Ramil ya Allah. Sudilah ya Allah, kau jadikan kuburnya orang tua kami ya Allah, kau jadikan taman surganya ya Allah. Sudilah kau angkat siksa kuburnya ya Allah, kau berikan nikmat kuburnya ya Allah, kau ampuni segala dosa dan kesalahan ya Allah, kau terima seluruh amal ibadahnya ya Allah, dan kau masukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, mertua kami, guru-guru kami ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, suami kami, keluarga kami ya Allah, khususan kami yang ada di majlis ini ya Allah. Sudilah kau berikan kami selalu nikmat iman, nikmat Islam ya Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur ya Allah, umur yang barokah ya Allah, sampai kau pertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang tinggal 2 bulan lagi ya Allah. Kau jadikan Ramadan ini yang terbaik buat kami ya Allah. Amin Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, Amin. dosa-dosa kedua orang tua kami yang kami cintai ya Allah, dosa-dosa mertua kami, guru-guru kami, kakek nenek kami, om tante kami, kakak adik kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga kami, seluruh jamaah kami ya Allah, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, khususan kami yang ada di majlis ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, baik sengaja maupun yang sengaja kami lakukan selama ini ya Allah, baik dari segala dosa-dosa yang lalu, yang sekarang maupun dosa yang akan datang ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa maksiat kami ya Allah, ampuni dosa zina kami ya Allah, ampuni dosa judi kami ya Allah, ampuni dosa kami sering meninggalkan sholat ya Allah, ampuni kami yang sering meninggalkan puasa ya Allah, ampuni kami tidak mau berzakat, bersedekah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Wabil khusus ampun dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami yang sering membentaknya ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang sering menyakitinya ya Allah. Amin Allah. Ya Allah, di hari yang barokah ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa mengangkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Untuk bisa selalu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Untuk bisa selalu mendoakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami yang hadir di majelis ini. Engkau jadikan kami termasuk anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang mendapatkan ridho dari kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila mana kau cabut nyawa kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan kau jadikan kubur kami nanti radhah minal jannah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panggillah kami, keluarga kami, anak istri kami, anak keturunan kami ya Allah, untuk menjadi tamu di Mekah Mukarramah ya Allah, untuk kami dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah, dan bisa berziarah ke radhah ya Allah, ke makam baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, angkatlah segala kesulitan kami, kesempitan kami, kesusahan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan thayyibah, yang barokah, yang seluas-luasnya ya Allah. Barokah dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ijabahlah atas ridhamu ya Allah. Amin Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله min kulli hajatina ya Allah, khususan doa niat hajat usaha ikhtiar kami dan keluarga kami ya Allah, wa khususan doa niat hajat usaha ikhtiar saudara kami, jamaah kami ya Allah, wa khususan doa niat hajat usaha ikhtiar kami ada di majelis ini ya Allah, yang hadir ya Allah, baik secara lisan maupun dalam hati kami masing-masing ya Allah. Qabul ya Allah, ijabah ya Allah, mabruk ya Allah, ya mujibah sailin. Rabbana Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'ban wa baligna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul. Mohon maaf yang seluas-luasnya bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah, itu tadi lisan doa yang salah. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Bila mana ada yang benar, semuanya milik Allah, bukan milik saya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.